Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Raulina Simanjunta. Saya dari kelas A3 Pagi PGSD. Saya akan mereview salah satu jurnal dengan materi pendidikan IPA. Dan judul yang saya ambil adalah meningkatkan prestasi belajar IPA menggunakan metode eksperimen e-learning. Nama Jurnal Bidang Pendidikan Dasar atau JPD. Volume dan halaman adalah volume 3 nomor 2 dan halaman 1 sampai 8. Tahun diterbitnya jurnal ini adalah tahun 2013. Penulis jurnal ini adalah Ermida dan reviewer atau saya sendiri adalah bernama Farida Raulina Simanjunta. Tanggal reviewer hari ini ada tanggal 30 November 2021. Latar belakang dari jurnal tersebut, saya mereviewnya adalah perkembangan teknologi tidak bisa lepas dari perkembangan dalam bidang IPA. Perkembangan dari bidang IPA tidak memungkinkan terjadi bila tidak disertai dengan peningkatan mutu pendidikan IPA. Ilmu alam atau sains berkaitan dengan cara bagaimana mencari tahu tentang alam secara sistematis. Ilmu alam atau sains bukan hanya penugasan kumpulan berupa fakta, konsep, prinsip saja, tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Jika pembelajaran oleh guru terhadap siswanya memakai pendekatan yang tepat, IPA banyak mengandung nilai-nilai pendidikan. Tetapi apabila disampaikan dengan cara yang kurang tepat, maka IPA hanya merupakan pelajaran tentang fakta-fakta dan berupa pengetahuan tentang hewan, tumbuh-tumbuhan, hukum-hukum, rumus-rumus, dan sebagainya. Nah, selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan dalam penelitian ini guna memberikan gambaran tentang hasil dari penelitian ini. Maka perlu dikemukakan tujuan yang hendak dicapai dalam meningkatkan motivasi siswa melalui menggunakan metode eksperimen e-learning, yaitu untuk meningkatkan hasil pembelajaran IPA dengan menggunakan metode eksperimen e-learning, menemukan desain pembelajaran dengan simulasi guna meningkatkan motivasi belajar siswa, menemukan desain pembelajaran IPA melalui kerja kelompok untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Selanjutnya, setelah tujuan penelitian, ada permasalahan. Banyak penyebab kegagalan dalam proses pembelajaran, seperti siswa kurang berminat dalam pembelajaran, siswa kurang tertarik dengan materi yang disajikan, siswa lebih banyak bermain, siswa merasa kesulitan menerima materi pelajaran. Fakta di atas menunjukkan bahwa sebagian besar siswa masih mengalami kesulitan dalam memahami alat pernapasan pada manusia. Hal ini mungkin disebabkan oleh pendekatan strategi, model, atau metode yang diterapkan oleh guru kurang sesuai. Juga kemampuan guru serta sarana pembelajaran yang meliputi media, alat peraga, dan buku penanganan siswa yang terbatas. Dengan menggunakan metode eksperimen e-learning sebagai metode pembelajaran dalam meningkatkan prestasi belajar IPA pada materi alat pernapasan manusia. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 003 Bangkok, Batam pada siswa kelas 5 tahun ajaran 2018 sampai 2019. Adapun pelaksanaan waktu penelitian ini dimulai dari penyusunan proposal hingga pembuatan laporan penelitian tindakan kelas. Penelitian ini menggunakan tindakan kelas dengan desain penelitian model Kemi-Stargard yang meliputi 4 fase perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Nah, keempat fase tersebut saling berhubungan dalam siklus yang berulang. Kehadiran peneliti dapat berperan secara fisik dan non-fisik. Kehadiran peneliti secara fisik yaitu sebagai pemberi tindakan yang artinya peneliti berperan sebagai pengajar
yang membuat rancangan pembelajaran sekaligus melaksanakan pembelajaran selama jurnal bidang pendidikan dasar berlangsung. Keinginan penelitian. Penelitian tentang peningkatan prestasi pembelajaran IPA melalui metode eksperimen e-learning untuk meningkatkan pemahaman, konsep, dan keaktifan siswa dalam proses IPA di kelas. Tahap-tahap penelitian ini terdiri atas yang pertama, penetapan fokus penelitian, yaitu penelitian meminta izin penelitian, melakukan observasi awal, memberikan pretas pada siswa, memvalidasikan perangkat pembelajaran dan instrumen penelitian kepada validator, dan memberikan tes awal. Yang kedua adalah perencanaan, yaitu menyiapkan dan menyusun instrumen penelitian. Yang ketiga adalah melaksanakan tindakan, yaitu mengimplementasikan rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP dengan menggunakan metode eksperimen serta mengadakan tes akhir. Yang keempat adalah observasi dan interpretasi, yaitu merekam kegiatan pembelajaran siswa selama pemberian tindakan dalam melakukan wawancara. Yang kelima adalah analisis dan refleksi, yaitu menganalisis tingkat pemahaman konsep siswa berdasarkan jawaban siswa pada tes akhir dan menghitung skor rata-rata siswa, mendiskriminasikan data dari hasil observasi dan wawancara, dan merefleks apa yang belum dilakukan dan apa yang perlu disempurnakan. Nah, selanjutnya adalah hasil penelitian. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan metode eksperimen e-learning, di mana siswa didesain untuk dapat belajar dengan menemukan sendiri konsep materi yang sedang dipelajari melalui kegiatan percobaan. Siswa dibentuk kelompok untuk mendapatkan pekerjaan dengan baik dalam proses pembelajaran dan dilakukan dengan didampingi oleh guru. Dari hasil proses pembelajaran pengamatan awal ini diperoleh beberapa penyebab kekurangan siswa termotivasi dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan metode atau pendekatan yang digunakan dalam proses pembelajaran yang kurang menarik dan membosankan bagi siswa. Kegiatan memperbaikan pembelajaran dilakukan dengan membuat skenario pembelajaran yang telah didiskusikan dengan supervisor selalu, observator atau penilai dari sekolah SD Negeri 3 Bangkok. Pertemuan dalam perbaikan pembelajaran dilakukan selama 2 jam pelajaran. Setiap pertemuan dalam penelitian ini berlangsung selama 2 jam pelajaran atau 70 menit. Pertemuan pertama pada awal siklus, guru memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk mengukur kemampuan awal siswa terhadap materi yang diajarkan. Dalam hal ini adalah materi alat pernapasan pada manusia, dan pada pertemuan awal pemberian tes yang dilakukan pada awal kegiatan yang disimpulkan bahwa ada beberapa permasalahan yang muncul pada saat proses pelaksanaan tindakan awal penelitian, serta disepakati oleh guru dan penelitian untuk mengadakan beberapa revisi dalam rancangan tindakan. Paparan permasalahan yang dihadapi berpengaruh pada hasil evaluasi siswa dan siklus, dan hasil rata-rata siswa kelas 5 tercapai 73,35, pencapaian ketuntasan siswa belum mencapai 70%. Hasil ketentuan pada siklus 1 masih mencapai 65% dan masih ada 35% yang belum tuntas. Ini masih jauh dari jangkauan sehingga perlu dilakukan evaluasi perbaikan, walaupun masih ada beberapa siswa yang perlu perbaikan selanjutnya pada siklus yang pertama dan mengalami peningkatan sebesar 18%. Nilai rata-rata siswa meningkat menjadi 71,35. Masih belum tuntasnya siswa dalam memperoleh nilai KKM, maka diperlukan untuk melanjutkan pada siklus kedua. Pada siklus kedua, persiapan perencanaan pembelajaran diawali dengan melakukan diskusi dengan supervisor, serta dimasukkan dari teman. Karena pembelajaran siklus kedua berupa kegiatan proses perbaikan yang telah dilaksanakan,
maka diharapkan anak bersemangat dalam pembelajaran. Model metode pembelajaran eksperimen e-learning dalam pembelajaran IPA dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 SD Negeri 003 Bangkok tahun pelajaran 2018 sampai 2019 dengan skor rata-rata hasil belajar yang diperoleh pada siklus pertama adalah 81,50 dan ketuntasan KKM di sekolah 97,50% siswa tuntas. Nah, kelebihan dari jurnal tersebut adalah dari peneliti yang dilakukan oleh penulis tentang pembelajaran IPA yang menggunakan eksperimen, penulis menggunakan pemodelan yang dapat dipahami dengan kalimat yang tidak terlalu sulit. Dan cara penulisan membuat peneliti ini dapat dipahami dengan mudah. Kekurangannya adalah peneliti memerlukan lebih banyak referensi tentang penjelasan cara menggunakan metode eksperimen e-learning. Mungkin sampai situ saja review jurnal saya. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.